إلهي لست للفردوس أهلا. Ada kopiah lembaran sebagai tambahan akan kita bahas di akhir taklim nanti. Rukun sholat yang kelima adalah melaksanakan ruku. Wa ruku'un, ruku bin hinain, dengan cara menundukkan anggota badan kita, itu ruku. Dan ini merupakan rukun yang apabila tidak dilaksanakan maka batallah sholatnya, karena ruku termasuk dari rukun-rukun sholat. Dan ruku ini harus betul-betul meratakan antara tengkok sama punggung bagian belakang. Jadi nggak boleh terlalu nunduk sehingga pandangan mata kita itu bisa melihat ke belakang. Karena kalau pandangan mata kita bisa menyaksikan sesuatu yang ada di belakang dalam keadaan ruku, batal sholatnya. Karena terlalu over gitu ya, nyungsep ya, nyungsep. Jadi kalau seandainya kita pakai celana panjang tuh, nah kita bisa melihat orang yang ada di belakang. Maka cara ruku seperti itu batal. Nah begitu pula jangan pula ruku dilakukan dengan separuh. Nah kan harusnya kan berarti 45 ya, 45 derajat. Nah ini nggak boleh seperti lebih cenderung berdirinya daripada rukuknya. Nah contohnya seperti ini nih. Kan rukuk kan begini nih, 45 derajat. Nah diri kan begini. Dirinya itu lebih menang daripada rukuknya, gitu deh. 45 bagi ambil 45 berapa? 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat artinya lebih condong ke berdirinya daripada ke rukuknya. Maka rukuk seperti itu dianggap tidak sah. Kecuali bagi mereka yang memang bermasalah dengan pinggang. Bermasalah dengan pinggang. Karena saya ada jamaah di Tanjung Priok, taklim malam Senin di sana. Karena sudah sepuh, ya mungkin mudanya capek gitu ya, udah 75 umurnya itu. Itu kalau rukuk ya hampir berdiri gitu ya. Nggak bisa duduk gitu. Karena memang ini udah kaku ya. Pinggangnya sudah kaku. Jadi tidak memungkinkan lagi dia untuk rukuk sempurna sebagaimana yang biasa kita lakukan. Kalau nyusap ya. Nah itu tentu saja tidak terpenuhi syarat rukuk. Dan kalau dalam kondisi sehat melakukan cara rukuk seperti itu ya tentu saja nggak sah sholatnya. Nah, kecuali kalau uzur seperti si bapak tua tadi tuh disebabkan karena memang pinggangnya bermasalah, dia nggak bisa nekuk gitu ya. Nah, jadi hampir berdiri jadinya ya, karena sulit untuk untuk ditekuk pinggangnya. Nah ya itu tentu saja toleransi yang diberikan oleh agama. Ya, dispensasi yang diberikan oleh agama. Bihaitu tanalu rohatahu rukbataihi, sekira-kira rohatahu kedua telapak tangannya itu tanalu rukbataihi dapat menyentuh kedua dengkulnya. Nah, itu batasan rukuk yang ideal yang diajarkan oleh Nabi kita seperti itu. Ya. Nah oleh sebab itu kalau seandainya ada orang yang rukuknya itu melampaui batas, sampai begitu, gitu ya. Tulang kaki, tulang kering dipegang dengkulnya, bukan dengkulnya, yang ideal kan dengkul.
yang ideal ini. banyak. Saya kebanyakan, sampai tulang kering dipegang. Nafsu ya. Ya, nafsu. Atau seperti yang contoh si bapak tadi, pegang pahanya gitu ya. Nah, jadi bukannya dengkul, tapi pahanya gitu. Nah, kalau memang pinggangnya bermasalah sih nggak jadi masalah. Nah, karena memang uzur. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ya apalagi anak muda ya kan, yang pinggangnya masih jatuh, masih sehat. Nah, dia rukunnya begini. Nah gitu, malah lebih cenderung berdiri daripada rukunnya kan. Maka tentu saja cara rukuk seperti itu tidak dianggap sah dan membatalkan salat. Ya pokoknya kalau buat orang yang sudah tua, ini banyak uzur lah ya, banyak uzur. Ya toleransinya ada dari agama. Ya seperti kan misalnya yang ideal pada saat kita melakukan sujud kan dengkul dulu kata Nabi. Allahu Akbar. Baru tangan. Begitu. Bangun juga begitu. Tangan dulu diangkat. Baru dengkul. Nah kalau yang udah tua kan bisa nggak usah gitu kalau dengkul duluan. Walaupun Nabi mengajarkannya harus dengkul dulu, baru tangan. Pas kita pengen bangun, tangan dulu dilepas. Nah, baru udah dengkul. Nah kalau orang tua nggak bisa begitu kan. Orang tua pada saat sujud kan tangan dulu biasanya begitu. Nah gitu ya. Habis tangan baru dengkul dah. Nah, kalau dengkul dulu nyungsep dia. Atau pas saat bangun, ya dengkul dulu. Ya dengkul tangan ini masih lumpuh dia. Nah, gitu dah. Allahu Akbar gitu. Nah itu rosoh lah ya. Nah, keringanan dari agama yang diberikan bagi mereka yang memang kondisi fisiknya dalam keadaan uzur, sakit. Ya sampai-sampai saya dapat pertanyaan, Ustaz, ini kaki nggak bisa ditekuk. Kalau saya sholat duduk sambil belanja, boleh nggak boleh? Yang penting mau sembahyang aja. Gimana caranya? Ya itu semuanya rukhsah keringanan. Nah makanya di dalam hadis umatku itu adalah umat yang paling disayang oleh Allah. Kalau dia sudah memasuki usia 70 tahun, kata Allah, aku terima wa qabiltu hasanatihi wa alghaitu sayiatihi. Semua kebaikannya aku terima dan semua kekurangannya aku maklumi. Nah gitu. Ini keringanan yang diberikan oleh agama bagi mereka yang sudah memasuki usia 70, 80. Semua kebaikannya aku terima dan semua kekurangannya aku maklumi. Wa alghaitu sayiatihi, dan aku maklumi semua kesalahan-kesalahannya. Ya terkadang lagi kencing yang seharusnya jongkok membuat orang yang sudah uzur yang udah tua kan nggak bisa tuh ya. Bisa jongkok jatuh di kamar mandi ya. Nah ini rukhsah buat mereka. Kalau seandainya mereka kencing sambil berdiri pun tidak dipermasalahkan oleh agama. Nah, pokoknya kekurangannya dimaklumi oleh Allah. Nah, termasuk pada saat dia mengerjakan apa? Sholat. Ya semuanya dimaklumi oleh Allah. 70 Ya 70-an lah ya, biasanya udah serba kurang lah ya. Udah uzur. Nah, udah banyak uzurnya. Nah, terkadang ditanya sama istrinya, Pak, sholat isya udah? Belum, udah. Saya ingat dia maghrib tadi ya. Nah, bapak dari maghrib nonton TV gak bangun-bangun. Dibilangnya udah sholat isya. Jadi belum sholat dibilang sholat. Udah sholat dibilang belum ya. Biasanya begitulah ya. Kita yang mudaan juga ngalamin begitu ya.
juga. Kan dalam hidup ini nggak ada yang pasti kecuali kematian. Nah, kalau tua belum pasti. Kalau yang udah tua, bagi yang muda belum pasti tua. Kaya juga begitu, walaupun dari tinggal tekan doang itu tanda tangan. Nah kalau yang bayar, yang punya duitnya mati kan gitu ya, kan nggak jadi kita transfer. Jadi nggak ada hal yang pasti dalam kehidupan ini kecuali apa? Kematian. Ya, kecuali kematian. Nah, jadi cara ruku yang diajarkan oleh Nabi kita adalah bil hinain, dengan cara menundukkan badan ya, sekurang-kurangnya 45 derajat. Kalau berlebihan dari itu atau kurang dari itu, tapi dalam kondisi sehat normal dan dibuat-buat gitu ya, maka tentu saja sholatnya dianggap tidak sah, kecuali bagi mereka yang dalam kondisi tua dan uzur. Wa sunnatas wiyatu dhuhrin wa unuqin, dan disunnahkan untuk meratakan punggung dan unuk. Nah, jadi rata. Nah, jadi jangan ngedongak dan juga jangan terlalu nyungsep gitu ya. Jadi leher sama punggungnya itu disunnahkan dalam kondisi rata. Sebagaimana sebilah topan, kalau seandainya ditaruh nih di bagian atas kita nih saat kita ruku, nah itu nggak miring gitu dah. Ya nggak jomplang gitu dah. Nah, jadi cara mengukurnya itu seandainya ada sebilah topan ditaruh di bagian belakang punggung kita saat kita ruku, ini nggak miring, nggak jomplang. Nah, kira-kira seperti itulah ruku yang ideal yang diajarkan oleh Nabi kita. Wa ahdu rukbataihi bikafaihi, dan disunnahkan pula untuk menggenggam kedua dengkulnya ini dengan dua telapak tangan. Nah, jadi digenggam gitu ya. Nah, digenggam. Jadi jangan cuma dicolek doang, ada orang tuh gitu, dicolek doang gitu, colek gitu. Harus digenggam gitu. Ada lagi yang ngepol, saya berangkat anak muda, begini ngepol. Siapa yang ngajarin gitu. Nah, jadi harus akhdu rukbataihi, harus dipegang, digenggam. Kedua dengkulnya dikafaihi dengan kedua telapak tangannya. Juga wasunnah qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, disunnahkan pula untuk mengucap tasbih yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah Tuhanku yang maha agung dan segala pujian untuknya. Nah, jadi ini satu kalimat tapi mengandung dua macam pujian, yaitu tasbih dan tahmid di dalamnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu ya. Di sini ada tasbih, ada kalimat tasbih yang diwakili dengan kalimat subhana, dan ada kalimat tahmid yaitu diwakili dalam kalimat wa bihamdi. Nah, jadi satu kalimat ini mengandung dua macam pujian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, walaupun ada beberapa redaksi hadis yang dibaca oleh Nabi pada saat melakukan ruku. Nah, tapi kalau madhab kita nih Imam Syafi'i memakai tasbih dengan bacaan seperti ini. Walaupun ada 2-3 macam redaksi tasbih yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, cuman Imam Syafi'i, imam madhab kita lebih senang menggunakan tasbih dengan kalimat ini. Ya, karena satu kalimat yang singkat tapi memiliki dua macam pujian, gitu ya. Nah, maha suci Allah dan kemudian wa bihamdi, segala pujian hanya milik Allah. Ya kan, pujian ini harus dikembalikan kepada Allah. Nah, kita nggak berhak untuk dipuji, karena kebaikan yang ada dalam kehidupan kita itu tidak lebih dari titipan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, namanya titipan nggak perlu dibanggain lah ya. Kayak tukang parkir,
Mobil banyak, motor banyak, pas sore habis. Jadi ambil rumah yang punya. Nah, jadi apa yang kita miliki dalam kehidupan ini tidak lebih hanya sebatas titipan. Termasuk keutamaan dan keistimewaan yang kita miliki itu pun semua titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Ya seperti misalnya saya dititipi sedikit ilmu oleh Allah, ini titipan. Ilmu ini bukan punya saya. Ini semua hanya titipan. Kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya dalam kejapan mata, hilang ini memori semua. Ya kan? Ya misalnya saya lagi naik motor, kepleset, kebentur, habis sudah ya. Yang saya pelajarin dari anak-anak di pesantren, ya sampai sekarang disebabkan terjadi benturan di kepala, habis. Nah, jadi apa yang ditanggai? Ya, harta yang segitu banyak dalam kejapan mata ya. Kemarin saya dapat kabar teman kuliah saya yang tinggal di Manggarai, itu kebakaran. Kemarin lagi taklim bulanan di sana sempat ketemu. Nah, gimana? Habis Ustaz katanya habis. Semua habis. Habis api cepat bener itu. Jadi nggak sempat bawa apa-apa, habis. Kita hanya terpikir buat menyelamatkan surat-surat penting aja. Nah, karena repot yang ngurusinnya. Itu motor berapa biji di dalam habis itu. Nggak bisa udah. Nggak bisa.